Ketika hal ini terjadi, dan hal ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi celaan atau hinaan atau aib, maka sudah pasti orang-orang akan menjauhi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tidak akan meneladani dia. Jangan kita yang ada di Indonesia, orang yang sezaman dengan beliau akan menjauhi, akan jijik, akan mengucilkan, akan mengusir dari perkampungan, karena dia sudah melakukan penistaan, penindasan, hal-hal yang tidak senonoh terhadap anak kecil. Tapi ternyata apakah ada berita itu? Tidak ada sama sekali. Belum ada kitab, baik itu kitab internal Islam atau kitab di luar daripada Islam atau sejarah di luar Islam, yang menceritakan hal-hal yang tidak senonoh terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pahami dan kita dalami bersama. Bahkan kalau kita melihat, At-Tabrani menerangkan begini secara histori. Abu Bakar memiliki 4 anak yang lahir pada masa jahiliyah. 2 anaknya diantaranya Aisyah dan juga Asma. Menurut Abdurrahman bin Abi Zina, Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga berusia 100 tahun dan wafat pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Artinya usia Asma saat peristiwa hijrah 27 tahun. Dengan demikian usia Aisyah 17 tahun atau 18 tahun pertama kali serumah dengan Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada kemudian orang yang bisa meloloskan fitnahan-fitnahan, meskipun mengatasnamakan hadits, harus diteliti dulu siapa sanad isnadnya, siapa yang menceritakan itu. Apakah kemudian pada saat orang yang menceritakan ini betul-betul dalam keadaan sehat, atau dia sudah tidak lagi menjadi bagian daripada misi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata hadis ini memang berasal dari orang yang sudah pikun, yang meriwayatkan cerita itu pada saat dia di Irak. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan. Hikmah Rasulullah Muhammad SAW kemudian didekatkan kepada Siti Aisyah dalam keadaan perawan, ya satu-satunya ya, adalah untuk bagaimana orang-orang Islam bisa percaya pada masa itu bahwa dia mengetahui tentang wanita, tentang alat reproduksi, tentang janin, tentang haid, tentang nifas dan seterusnya. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki istri yang juga berasal dari yang satu-satunya yang perawan. Di antara banyak istri beliau yang sudah tua renta, yang janda-janda. Andai beliau, karena tujuan informasi ini diberitakan adalah untuk kemudian menyebarkan isu bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pedofil. Yang disebut orang mengidap penyakit pedofil, pasti korbannya lebih dari 1. Yang disebut korban pedofil pasti trauma berat dengan pelaku. Tapi faktanya satu-satunya istri yang mendampingi dan sangat-sangat mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW justru adalah Siti Aisyah radhiyallahu an. Masya Allah. Silakan Anda coba tanya kepada orang Oten yang bertanya tentang itu. Silakan Anda dekati anak kecil usia 6 tahun, lakukan hal-hal yang tidak senonoh kepadanya. Apakah anak 6 tahun ini akan sayang, cinta kepadamu setengah mati, atau justru begitu melihatmu dia akan berlari dan memanggil kedua orang tuanya? Jadi hal ini harus kita luruskan kepada para penghujat-penghujat, dan juga Al-Quran menuliskan dalam kaidah tentang hal ini. Surah An-Nisa itu di ayat 5 ya sampai ayat 6. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah-kaidah terkait dengan apa yang menjadi aturan untuk menikahi seorang wanita. Allah kemudian mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Dan jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Artinya seorang wanita tidak boleh kemudian dinikahkan apabila dia masih kanak-kanak, belum mencapai kematangan kesempurnaan akal. Inilah yang Al-Quran kemudian
apa Allah sampaikan kepada kita. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Siapapun dia, anak yatim atau anak yang masih punya kedua orang tua, kata Allah, diuji, harus diperhatikan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Sebelum wanita itu menikah, diuji dulu. Apa artinya? Diperiksa apakah dia sudah haid, apakah dia sudah balik, apakah dia sudah dewasa, apakah dia sehat, dan seterusnya. Jadi di Islam tidak sembarangan. Dan ini kaidah yang harus kemudian disampaikan kepada orang-orang yang minim ilmu tentang Rasulullah Muhammad SAW dan tentang kaidah pernikahan, syarat nikah di dalam Islam. Di antaranya harus balik atau cukup umur. Ini yang Al-Quran sampaikan. Demikian, silakan. Masya Allah, mantap. Tapi di zaman dulu nggak ada loh yang protes-protes kayak gini, Mbak ya. Kenapa di zaman sekarang ya? Tujuan mereka apa sih? Karena hadis itu muncul belakangan. Hadis itu muncul belakangan, pemberitaan itu muncul belakangan. Harusnya kemudian ketika ini hal yang benar, maka yang disampaikan itu adalah komplain dan ributnya orang-orang Arab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa terjadi informasi dari Abu Bakar menyampaikan gini-gini, bahwa dia ribut dengan ini disebabkan karena anaknya diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Harusnya itu yang ribut. Harusnya orang-orang yang ada sekeliling beliau yang pasti akan memperlihatkan satu keadaan di mana beliau melakukan perbuatan tercela. Dan orang tua Siti Aisyah kan ada khalifah beliau. Adalah tidak mungkin kemudian seorang yang melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap anaknya mau menjadi bagian daripada dakwah si pelaku, nggak mungkin. Jadi itu hanya merupakan informasi-informasi yang abu-abu yang diperuntukkan untuk mereka yang tidak belajar. Demikian. Berarti alat serang membabi buta untuk menjatuhkan Islam gitu ya? Iya, tapi itu nggak mempan. Itu hanya remeh-temeh, ibaratkan ini Bang Handi, ibaratkan orang yang menebas air. Itu perbuatan sia-sia, tidak akan memberikan bekas apa-apa. Oh enggak, salah banyak Mak. Mau menyembeli leher babi tapi babi nggak punya leher gitu. Oh iya itu. Akhirnya yang disembeli bom-bom kan gitu ya. Nah, itu dia. Tapi bom-bom juga nggak punya leher loh. Nggak punya leher. Iya nggak punya leher dia. jadi kira di patah ditosok untuk kelepana. Iya ditosok. Kalau kena. Ya Mbak Poleawe. Tapi begini, ada juga gini Bang Suma, izin sedikit dilematik di teman-teman Kristen tentang usia pernikahan baginda Rasulullah itu di usia 40 tahun ya, baru beliau mulai menikah. Nah ini ada pertanyaan saya di sini Bang Suma. Sewaktu ayat yang turun itu di ayat berapa ya, saya lupa juga, itu dijelaskan di situ bahwa nikahilah perempuan 1, 2, 3, 4 tapi kalau kamu mampu ya. Nah ini usia apakah istri baginda ini sudah mencapai 11 itu atau 9 ya, saya nggak kurang paham juga. Lalu turun ayat ini, aturan ini Bang Suma, ini yang mereka framing juga. Mungkin paham maksudnya. Iya. Jadi terkait dari Al-Quran surah An-Nisa ayat ketiga ini bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, melainkan ini untuk umatnya. Bukan perintah kepada Rasulullah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mithla wa thulatha wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan, ya, bila mana kamu telah menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, 1 orang saja. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Oten khususnya. Jadi hal ini bukan diperuntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi diperuntukkan kepada umatnya, seperti itu.